Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau dari suaranya teman-teman sedang dalam kondisi sehat ya. Ya, Muti, kenapa? Lagi kurang sehat? Hah? Oh, pengen bersin. Silakan, boleh bersin dulu. Ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah intinya semua dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah, ini patut kita syukuri gitu ya, karena sebagai seorang muslim, nah salah satu kewajiban kita adalah bersyukur atas segala nikmat ya, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman semua, karena ini adalah pertemuan kedua, berarti ada pertemuan yang pertama. Nah, saya ingin cek and recheck kembali. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Apa Anda? Oke, silahkan boleh. Bahas tentang Kandungan surat Luqman ya. Ayat berapa? Ayat 13. Tadi ya sudah disampaikan oleh Avanda tentang kandungan surah Luqman. Ayat 13 dan 14. Setidaknya ada 3 poin ya, walaupun tadi yang disampaikan belum mengurut ya. Tapi nggak apa-apa, tapi intinya itu poin-poinnya. Pertama adalah tentang bagaimana kita tidak berbuat syirik ya kepada Allah. Kemudian kita baik, itulah pertemuan pertama kemarin gitu ya, kita mengkaji Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, di pertemuan kedua ini teman-teman semua, kita masih surat Luqman 13 dan 14. Nah, hanya yang akan kita coba dalami hari ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui manfaat dan hikmah ya dari beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nah, nanti teman-teman saya akan minta untuk berkelompok ya. Nanti langsung dibagi 3 kelompok saja ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, masing-masing nanti harus mencari sepaket ya, sepasang. Satu manfaat dan satu hikmah ya dari dari beribadah kepada Allah dan bersyukur ya. Nah, tadi kan teman-teman tugasnya mendiskusikan satu manfaat dan satu hikmah. Itu yang menjadi tujuan kita hari ini, teman-teman ya. Setidaknya ada 3 poin, teman-teman. Setelah teman-teman mengamati gitu ya slide PowerPoint yang di babak pertama, teman-teman kan itu ada materinya gitu ya, dan menyimak penjelasan dari saya dan nanti dari diskusi, teman-teman harapannya itu mampu menganalisis Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi kita benar-benar amalkan seperti apa ibadah yang harus kita lakukan, bagaimana bukti bahwa kita itu bersyukur kepada Allah gitu kan. Itu harus benar-benar teramalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu teman-teman mungkin untuk awalan ya, sebagai pembuka tujuan dari apa yang akan kita lakukan di pertemuan kedua ini. Nah, kita akan masuk ke mungkin bagian inti dari pembelajaran kita sekarang. Teman-teman boleh dicek babak ketiga di Padletnya. Dan di situ sudah ada perintah, teman-teman. Ya, kalau pekan lalu kita mengkaji kandungan ayat Quran surat Luqman. Nah, kali ini di sini sudah ada perintahnya ya, teman-teman semua. Dalam diskusi ini ya saya bacakan. Kita akan lakukan di kelompoknya masing-masing ya. Kemudian masing-masing kelompok mencari hikmah dan manfaat dari beribadah dan bersyukur kepada Allah. Oke, masing-masing kelompok mencari apa? Hikmah dan manfaat ya dari beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kemudian setiap kelompok harus menemukan satu manfaat dan satu hikmah ya.
selain itu setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan ke kelompok lain terkait temuan dari hikmah dan manfaatnya. Ya. Kemudian perwakilan kelompok yang diutus tadi mendapat penjelasan juga dari kelompok yang dikunjungi. Ya. Dan setelah itu perwakilan setiap kelompok menulis hasil diskusinya di kolom komentar. Ya, di kolom komentar di bawahnya. Baik, itu teman-teman ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin masih bingung terkait teknik diskusi kita hari ini? Ya? Ini bisa dibagi-bagi tugas. Ya, nanti dibagi-bagi tugas ya. Nah, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti dibagi tugas. Tugas pertama dilakukan bersama yaitu diskusi. Ya, mencari hikmah dan manfaat dari beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, harapannya nanti masing-masing kelompok itu beda-beda ya. Hikmah dan manfaat yang ditemukan. Nah, setelah itu nanti diutus, dikasih tugas nih dari kelompok ini siapa yang akan berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, misalnya kelompok 1 yang berkunjung adalah Avanda berkunjung ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 misalnya yang berkunjung adalah Nazwa berkunjung ke kelompok 3 gitu ya. Nah, nanti kelompok 3 Syifa berkunjung ke kelompok 1 gitu ya. Nah, kemudian masing-masing perwakilan tadi menyampaikan hasil diskusinya. Ya, misalnya Avanda menyampaikan bahwa hasil diskusi dari kelompok kami ini gitu kan. Nah, setelah itu dari kelompok ini menyampaikan ke Avanda bahwa kalau dari hasil kelompok 2 begini gitu kan. Nah, itu harus dicatat untuk disampaikan kembali ke kelompoknya semula. Bisa dipahami? Oke, silahkan bisa dimulai teman-teman. Oke, boleh duduknya bisa bergeser supaya lebih nyaman dalam berdiskusi. Oke ya, silakan teman-teman boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari kelompok 1, nah tadi sudah mendapatkan informasi dari kelompok 3 ya. Iya. Kemudian kelompok 2 tadi sudah mendapat informasi dari kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oh ya, betul. Kelompok ini kan tadi dari kelompok 3 kan? Ini dari kelompok gimana sih, kok jadi bingung? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1. Oke, benar kan? Iya. Betul ya. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, nah tadi teman-teman semua sudah melaksanakan suatu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ya. Jadi tadi dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2 ya. Nah, kemudian kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1 ya. Masing-masing yang berkunjung itu kan menjelaskan hasil dari diskusi di kelompoknya. Setelah menyampaikan, teman-teman mendapat penjelasan juga dari kelompok yang dikunjungi. Nah, alhamdulillah dengan ini kita menjadi saling mendapat informasi teman-teman. Ya. Nah, memang seperti inilah seharusnya kita dalam melakukan pembelajaran. Ya. Jadi tidak harus selalu dari guru gitu misalnya yang menyampaikan. Ya, tinggal nanti guru mengecek hasil diskusi teman-teman
di kolom komentar. Nah, sekiranya harus ada yang diluruskan, nah, maka itu akan diluruskan. Tapi teman-temannya sudah luar biasa, ya, sudah mampu melakukan pembelajaran seperti ini, gitu ya. Walaupun memang mohon maaf masih banyak catatan ya. Saya masih memperhatikan antusias teman-teman, sepertinya perlu sedikit dorongan lagi, gitu ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih semangat lagi teman-teman, ya. Oke, tidak apa-apa. Kita coba lanjut ke Padlet kembali di babak keempat, teman-teman. Nah, ini adalah hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai tambahannya, ya, dari apa yang tadi sudah teman-teman dapatkan. Ya, sebelumnya sudah dicatat di kolom komentar? Sudah. Mohon maaf karena jaringan di saya lagi kurang bagus. Ya, insya Allah nanti kita coba cek ya, teman-teman. Kirim mau dulu ya. Kirim dulu. Nah, ini 3 poin hikmah dan manfaat, ya, dari beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Teman-teman nanti di rumah boleh dilihat, ya, dicek, diputar kembali yang bagian babak keempat. Ada apa saja, ya. Nah, ini yang pertama. Kita cepat, ya. Nah, jadi diantaranya hikmah dan manfaat ini adalah mendapatkan keberkahan, ya, dari setiap rezeki yang kita terima. Nah, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Ini masuk ke hikmah atau manfaat kira-kira? Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Hikmah atau manfaat? Manfaat. Kenapa hikmah? Oke, ya, mantap. Bagus ya. Kemudian yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Ini juga masih ke hikmah ya. Dan sepertinya yang di sini masuknya ke hikmah semua. Tapi setidaknya teman-teman ini sudah luar biasa melakukan pembelajaran tadi, gitu ya, dengan model pembelajaran kooperatif. Ya kan, tadi saling kooperatif ya. Teman-teman datang menyampaikan di tempat kelompok yang didatangi menyampaikan juga, gitu ya. Tadi kekurangan tadi, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih optimal kembali teman-teman ya, dalam melakukan pembelajaran ini ya. Karena ya ini menjadi penting ya, menjadi penting bagi kita semua ya, terutama dalam pembelajaran PAI ini teman-teman. Dampak yang akan kita rasakan itu tidak hanya di dunia ini saja gitu teman-teman ya. Tentu ini akan kita juga rasakan nanti di kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Nah, makanya teman-teman kita harus benar-benar serius ya, fokus, konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran PAI ini gitu teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada? Tidak ada ya. Mudah-mudahan pekan berikutnya teman-teman harus lebih semangat gitu ya untuk mau bertanya gitu kan. Oke, tidak apa-apa karena waktunya juga sudah mau selesai gitu ya. Namun sebelum saya akhiri teman-teman, insya Allah untuk pekan berikutnya pertemuan ketiga ini menjadi pertemuan terakhir gitu ya di bab tentang Quran surah Luqman ini atau pembahasan ini. Mohon teman-teman buka kembali link Padletnya dan pahami kembali babak pertama ya, karena itu adalah bahan ajar kita di bab ini ya. Teman-teman buka, baca. Nah, syukur-syukur teman-teman bisa nge-review dan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa teman-teman ya, kita menuliskan di kolom komentar. Oke, karena jaringannya lagi kurang bagus juga, sementara kita cukupkan dulu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan gitu ya, dan memberikan kita keistiqomahan untuk terus berbuat baik ya, terutama tadi gitu ya, berbuat baik kepada siapapun gitu ya, ya terutama kepada kedua orang tua kita ya, dan kita harus selalu bersyukur karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan ya, walaupun bahkan kita nggak minta loh gitu ya, tapi kita masih bisa bernafas, masih bisa melangkah gitu kan, masih bisa melihat, mendengar dan lain-lain ya. Itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke.